tahun 2016 saya datang ke Hong Kong. Saya tiba di Hong Kong, saya masuk majikan pertama tahun 2016 bulan Februari, dan saya langsung dibawa teman bergabung di gereja GBI ini. Dan waktu itu kalau nggak salah saya masuk itu visi gereja adalah tahun pembebasan seutuhnya, dan benar-benar visi gereja. Saya masih termasuk baru ketika saya masuk tahun 2016 itu, benar-benar saya ngalamin yang namanya pembebasan seutuhnya. Saya ngalamin dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari semua hal yang cemar, hal yang najis. Karena ketika saya datang ke Hong Kong, saya datang dengan motivasi yang tidak baik, motivasi yang rusak, yang salah. Saya datang ke Hong Kong dalam keadaan bawa sakit hati, bawa kepahitan, bawa amarah, bawa kesombongan, bawa keangkuhan, mau datang kerja cari uang supaya bisa balas dendam, supaya bisa menyombongkan diri kepada orang-orang yang selama ini meremehkan saya. Pokoknya awalnya itu semua yang gak baik ada di dalam diri saya. Tahun 2016 saya gabung tahun pembebasan seutuhnya, dan saya ngalamin itu luar biasa. Saya dibebaskan, saya ngalamin pemulihan yang luar biasa, dan saya percaya seperti ayat Alkitab tadi katakan dalam Yohanes 8 ayat 36, Tuhan sudah memerdekakan saya benar-benar merdeka. Hari lepas hari saya terus jalani dan saya buat komitmen supaya saya mau terus diperbaharui, saya mau terus diubahkan sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Semua yang gak baik semuanya dibereskan. Saya mau seperti itu sampai ke akar-akar, sampai sekecil apapun saya mau semuanya beres. Dan beriring waktu berjalan setahun kemudian, pokoknya waktu-waktu itu ketika saya sudah dibebaskan, saya sudah dimerdekakan, saya ngalamin pemulihan, saya ngalamin yang namanya cinta mula-mula sama Tuhan. Dan di situ banyak keajaiban yang terjadi dalam diri saya. Dan Yohanes 8 ayat 36 ini adalah, kenapa saya bilang adalah ayat peneguhan, ayat yang menguatkan saya bahwa saya sudah benar-benar dimerdekakan. Ayat ini saya dapat dalam mimpi saya. Di dalam mimpi saya lagi ada di tempat tidur. Ketika saya terbangun, saya melihat papa saya ada di samping ranjang tempat tidur saya, dan papa saya membacakan ayat ini, Yohanes 8 ayat 36 ini. Dan waktu itu ketika bangun pagi-pagi, saya buka Alkitab, saya lihat Yohanes 8 ayat 36. Ya kalau nggak salah Yohanes 8 36. Saya masih rada-rada lupa itu kata-katanya waktu di mimpi, tapi masih ada sedikit ingat. Setelah saya baca, saya buka, saya cuma bilang, oh Tuhan Yesus terima kasih. Benar yang saya dengar di mimpi yang dibacakan papa saya, Yohanes 8 ayat 36, isinya sama persis. Jadi itu sudah peneguhan menguatkan saya bahwa saya sudah dimerdekakan Tuhan Yesus. Maka saya benar-benar sudah merdeka. Dan ketika saya sudah merdeka, saya percaya bahwa orang-orang yang saya kasihi, Yerusalem saya juga akan dimerdekakan, akan dimenangkan, akan dibebaskan oleh Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi. Saya benar-benar ketika dimerdekakan, ada begitu banyak keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Waktu itu pernah masih di majikan yang lama, 2017 akhir apa 2018 awal-awal sampai pertengahan, mama saya menelpon saya dan dia punya kerinduan untuk supaya ngajak saya untuk doa puasa buat papa. Ngajak saya bersama kedua adik saya doa puasa untuk papa saya. Dan waktu itu mama bilang kita doa puasanya hari Jumat, dan kita sepakat waktu itu hari Jumat kita sepakat sama-sama masuk dalam doa puasa. Kita doa puasa karena selama puluhan tahun mama hanya berdiri sendiri, dan ternyata Tuhan punya rencananya indah. Tuhan persiapkan anak-anaknya mama, karena kedua adik saya juga mereka sudah hamba Tuhan, tinggal saya yang kakak yang masih hidupnya hancur. Dan ketika saya benar-benar dimerdekakan, Tuhan persiapkan tepat dengan waktunya Tuhan, semuanya sudah siap. Dan waktu itu kita doa puasa untuk papa, sungguh-sungguh minta. Dan waktu itu saya di sini kan saya secara pribadi saya minta sama Tuhan untuk setiap
jawaban setiap doa-doa yang selama puluhan tahun Mama doakan untuk Papa. Ini waktunya cawan doanya Mama itu penuh tertumpah jadi jawaban Tuhan atas semua doa-doa dan kerinduan Mama selama ini. Dan benar puji nama Tuhan, itu jadi, itu benar-benar terjadi. Papa saya cuma selang waktu sebentar aja, Papa saya kemudian tiba-tiba dia sudah ke gereja yang dulunya selama puluhan tahun. Waktu itu saya berapa tahun yang lalu itu saya masih usia sekitar 35 tahun 35 tahun. Bayangin, Papa saya dari Mama nikah sama Papa dari sekitar 30-an tahun lah. Papa itu adalah udah Kristen dari kecil, tumbuh di keluarga Kristen, tetapi istilahnya orang Manado itu burung tahun. Jadi itu setahun sekali aja datang di gereja, itu hari Natal tanggal 25 Desember. Padahal di Manado hari Natal itu ada 2 kali, 25, 26. Tapi Papa cuma datang 26 aja. Kayak gitu, makanya dibilangnya burung tahun kata orang Manado. Seperti itu. Tapi sekarang Papa bukan lagi burung tahun, tapi setiap minggu dia datang ke gereja karena dia sudah pelayanan hari ini. Dan bukan cuma setiap hari Minggu, karena tengah minggu juga ada berapa hari, 3 atau 4 hari ada ibadah-ibadah keluarga, ibadah pelayan, ada doa-doa di gereja. Papa saya sudah sangat setia hari ini, dan itulah saya sudah dimerdekakan. Maka orang-orang yang ada di sekitar saya, Yerusalem saya dimerdekakan. Jadi gak ada alasan untuk iblis mengintimidasi saya karena saya sudah dimerdekakan. Saya bebas ketika saya datang sama Tuhan, saya bermohon sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi, tidak lagi sekat dosa yang menghalangi karena saya sudah dimerdekakan. Seperti itu. Dan tentu saja setiap hari butuh dan kita sangat perlu untuk minta ampun dosa setiap hari karena kita sudah dimerdekakan, tapi kita tidak lepas dari melakukan salah kan. Setiap hari sekecil apapun, setiap hari kita harus minta ampun sama Tuhan. Jadi doa-doa kita bisa didengar, dijawab sama Tuhan. Dan peristiwa yang ajaib yang kedua yang saya dapat, yang saya alami, peristiwa terbesar sih sebenarnya, 2 peristiwanya. Peristiwa yang terbesar ketika saya sudah dimerdekakan. Peristiwa yang kedua adalah ketika saya menikah dengan suami saya datang di keluarga yang wow, amazing. Saya datang dari keluarga yang rukun, yang tidak pernah ribut-ribut, tidak ada yang marah-marahan, diam-diaman kayak gitu, tidak ada yang perang dingin lah seperti itu. Semuanya akur, semuanya saling mengasihi. Saya datang dari keluarga yang seperti itu, dan sangat mengagetkan saya adalah ketika saya datang di keluarga suami saya sangat luar biasa. Gimana kakak ipar nomor 1 dan kakak ipar nomor 2 nggak bisa ketemu. Kakak ipar nomor 2 mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau melihat kakaknya yang nomor 1 sampai dia mati, dan nggak boleh datang ke rumah untuk lihat orang tua atau orang mertua saya. Seperti itu. Kalau dia tahu, dia pasti akan ngamuk besar. Dia akan berusaha untuk mukul. Pernah dia ngambil parang untuk mau parang kakak ipar saya nomor 1, saya yang jantungnya sudah mau copot waktu itu. Dan keputusan saya ambil awal tahun 2019. Saya tiba-tiba tergerak, saya teringat mereka, saya bawa peristiwa atau masalah ini di hadapan Tuhan. Saya masuk dalam doa puasa, saya puasakan, saya minta Tuhan pulihkan supaya kembalikan kepada arti keluarga Kristen yang sesungguhnya, yang saling mengasihi, yang hidup rukun, saling berdampingan, kakak beradik saling mengasihi, orang tua dan anak itu saling mengasihi, anak menghormati orang tua. Itu yang saya minta waktu itu, dan saya tidak tahu kejadiannya sudah seperti apa, perubahannya seperti apa, saya nggak tahu. Karena ketika saya sudah doa, saya sudah serahkan sama Tuhan, ya sudah cukup. Saya nggak akan memikirkannya lagi. Terserah Tuhan mau jawab kapan, dengan cara seperti apa, itu terserah Tuhan. Dan ketika saya pulang cuti tahun 2019 saya pulang cuti, dan saya ketemu dengan kakak ipar saya, bermain ke rumah kakak ipar saya nomor 1. Saya ngobrol dengan istri kakak ipar saya, kita ngobrol banyak, dan kakak ipar saya menceritakan bagaimana kakak ipar saya yang nomor 2 datang ke acara anak mereka yang nomor 1 waktu ikut peneguhan CD, karena mereka Protestan. Jadi peneguhan CD itu mereka buat acara, dan kakak ipar saya yang nomor 1, nomor 2 itu datang, istri dan anaknya.
Dan setelah saya dengar itu dari istrinya kakak ipar saya itu, saya cuma bisa nangis. Ini air mata tiba-tiba aja jatuh. Itu udah bukan cuma jatuh, itu ngalirnya deras. Saya nggak bisa ngomong. Tapi hati saya dan pikiran saya cuma tertuju ke surga sama Tuhan. Saya cuma mengucap syukur. Saya cuma bilang terima kasih sama Tuhan. Saya nggak bisa ngomong. Sampai kakak saya itu dia bingung. Kamu kenapa nangis? Saya nggak bisa ngomong. Saya sedang bilang terima kasih sama Tuhan karena saya nggak bisa bersuara. Saking oh my God, terlalu ajaib Tuhan. Seperti itu. Dan ketika itu keluar di mulut saya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau jawab dengan begitu ajaib. Dan saya cerita sama istri kakak ipar saya itu, saya bilang beberapa waktu yang lalu saya bawa kalian di dalam doa puasa saya mau ada pemulihan di keluarga ini, pemulihan hubungan kakak beradik. Saya belum selesai ngomong, tiba-tiba kakak saya yang itu perempuan, istri kakak ipar saya peluk saya, dekap saya dengan erat. Terus dia bilang, ternyata ada doa kamu di balik semua ini. Dan saya percaya bukan cuma karena doa saya, tetapi ini sudah waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah dimerdekakan, maka keluarga saya, Yerusalem saya sudah dimerdekakan, maka kedepannya pun kita semua, kalau kita sudah dimerdekakan, kita siap untuk keluar, kita siap jadi berkat, kita siap menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.